Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi sel. Ilmuwan Inggris, Robert Hooke, pada tahun 1665 mengamati irisan gabus botol dengan menggunakan mikroskop sederhana. Ia melihat struktur seperti rumah lebah, kemudian diberi nama sel atau nama lainnya adalah selula, yang artinya adalah bilik kecil. Ia juga menyatakan bahwa setiap bagian yang terlihat dibatasi oleh dinding, yang tidak lain adalah dinding-dinding sel yang sudah mati dari tumbuhan. Ilmu yang mempelajari tentang sel adalah sitologi. Pada awalnya, ilmuwan dapat mengamati berbagai tipe sel, tumbuhan, dan hewan, serta organisme bersel tunggal. Setelah tahun 1830-an, dipahami bahwa semua makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, tersusun atas sel. Berdasarkan temuan Matthias Claydon pada sel tumbuhan dan temuan Theodor Swan pada sel hewan, yang selanjutnya dikenal dengan teori sel. Teori sel terdiri atas setiap makhluk hidup terdiri atas satu atau lebih sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional semua makhluk hidup. Sel merupakan unit terkecil makhluk hidup, khususnya pada organisme multiseluler. Semua kehidupan berasal dari sel-sel sebelumnya melalui pembelahan. Sel mengandung material genetik yang akan diturunkan kepada generasinya melalui pembelahan. Sel sebagai unit struktural terkecil mengandung makna bahwa sel merupakan penyusun yang mendasar bagi tubuh makhluk hidup. Dikenal ada makhluk hidup yang terdiri atas satu sel dan disebut sebagai organisme uniseluler, dan ada pula yang tersusun atas banyak sel dan disebut sebagai organisme multiseluler. Bentuk dan ukuran sel bervariasi. Sel-sel prokariot mempunyai bentuk sederhana, misalnya bakteri berbentuk bulat, batang, atau spiral. Sel-sel eukariot bentuknya sangat bervariasi, misalnya sel tumbuhan, ada yang bentuk peluru, kubus, prisma, dan serabut. Bentuk sel biasanya disesuaikan dengan fungsinya, misalnya sel epidermis, bentuknya pipi dan tersusun rapat, berfungsi untuk melindungi sel atau jaringan yang ada di sebelah dalam, dan sel saraf memiliki juluran sitoplasma yang panjang berupa dendrit dan akson yang berfungsi untuk menghantar impuls pada jarak jauh. Ini adalah gambar dari sel saraf. Kemudian ukuran sel bervariasi, pada umumnya sangat kecil, biasanya hanya beberapa mikron, dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Semua sel dibatasi oleh suatu membran yang disebut membran plasma, sementara daerah di dalam sel disebut sitoplasma. Setiap sel pada tahap tertentu dalam hidupnya mengandung DNA sebagai materi yang dapat diwariskan dan mengarahkan aktivitas sel tersebut. Selain itu, semua sel memiliki struktur yang disebut ribosom yang berfungsi dalam pembuatan protein yang akan digunakan sebagai katalis pada berbagai reaksi kimia dalam sel tersebut. Secara umum, suatu sel dapat dibedakan atas bagian-bagian: dinding sel, membran sel, nukleus, kloroplas, mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, vakuola, sitoskelet, silia dan flagel, sentrosom dan sentriol, ribosom. Oke, kita akan bahas dulu mengenai dinding sel. Dinding sel adalah matriks ekstraseluler yang menyelubungi sel tumbuhan dan berada di luar membran plasma. Bahan utama penyusun dinding sel adalah selulosa yang tersusun dari unit-unit glukosa. Selain selulosa, dinding sel juga mengandung pektin, hemiselulosa, dan glikoprotein. Dinding sel berfungsi sebagai penyokong mekanik dan memberi bentuk pada sel. Dalam hal tertentu, dinding sel berperan untuk melindungi sel agar tidak mengalami lisis. Antar dinding sel yang berdekatan ditembus oleh pori kecil yang disebut noktah. Di dalam noktah ini terdapat pemanjangan sitoplasma yang menembus antar sel.
dan disebut plasmodesmata, yang berfungsi sebagai penghantar rangsang antar sel tumbuhan. Dinding sel berfungsi melindungi sel tumbuhan, mempertahankan bentuknya, dan mencegah pengisapan air secara berlebihan. Ini adalah gambar dari plasmodesmata pada dinding sel tumbuhan. Di sini ada sitosol, membran plasma, kemudian di sini ada lamela tengah, kemudian ada dinding utama, ada dinding sekunder, ini ada plasmodesmata. Ini jika diperbesar ya dari dinding sel tumbuhan, kemudian di sini ada vakuola, kemudian di sini ada dinding primer, ada 3 lapis dari dinding sekunder, dan ini adalah lamela tengah. Kemudian yang selanjutnya ada membran sel. Antar dinding sel yang berdekatan ditembus oleh pori kecil yang disebut noktah. Di dalam noktah ini terdapat pemanjangan sitoplasma yang menembus antar sel dan disebut plasmodesmata yang berfungsi sebagai penghantar rangsang antar sel tumbuhan. Dinding sel berfungsi melindungi sel tumbuhan, mempertahankan bentuknya, dan mencegah pengisapan air secara berlebihan. Molekul-molekul lipid menyusun matriks lapisan fosfolipid rangkap atau lipid bilayer yang disisipi oleh protein membran. Protein membran terdiri atas 2 macam, yaitu protein integral atau terbenam dan protein perifer yang menempel pada lapisan fosfolipid. 1 unit fosfolipid terdiri atas bagian kepala, fosfat, dan ekor, yang merupakan asam lemak. Bagian fosfat merupakan sisi hidrofilik, suka air, yang menghadap keluar, sedangkan bagian asam lemak merupakan sisi hidrofobik yang tidak suka air, yang tersembunyi di bagian dalam membran sel. Protein membran sel merupakan protein globuler yang terdapat pada 2 lapis fosfolipid yang berfungsi memberikan kekuatan struktural pada membran, bekerja sebagai enzim atau biokatalisator. Protein membran juga dapat bekerja sebagai protein pembawa atau karier untuk transport materi melewati membran. Dapat bekerja sebagai protein saluran yang terbentuk dari gabungan beberapa molekul protein membran, sehingga dapat dilewati berbagai materi melintasi membran. Protein memisahkan antar lipid membran, sehingga menyisakan pori pada membran. Lipid membran plasma hampir seluruhnya berupa fosfolipid, berfungsi menstabilkan kesatuan fisik membran plasma, sehingga merupakan penghalang yang efektif terhadap materi hidrofilik, misalnya air dan ion. 2 lapis fosfolipid yang menyusun membran plasma merupakan tempat melekatnya protein dan akan membantu proses fusi vesikel maupun endositosis. Karbohidrat pada membran plasma yang melekat pada bagian kepala fosfolipid atau pada protein yang berada pada sisi membran plasma yang menghadap keluar sel. Karbohidrat yang berikatan dengan lipid membran disebut glikolipid. Glikolipid berfungsi sebagai sinyal pengenal untuk interaksi antar sel. Karbohidrat yang berikatan dengan protein disebut glikoprotein. Membran plasma pada beberapa sel jaringan biasanya mengalami modifikasi tertentu membentuk tonjolan yang disebut mikrofili. Misalnya pada sel-sel epitel usus halus yang berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan sel sehingga dapat meningkatkan pelaluan materi melintasi membran plasma. Substansi atau materi yang melalui membran sel dapat ditransport secara aktif atau pasif. Transport pasif adalah transport ion, molekul, dan senyawa yang tidak memerlukan energi untuk melewati membran sel. Transport pasif, contohnya osmosis dan difusi. Transport aktif adalah transport materi yang memerlukan energi untuk membawa molekul dari satu sisi membran ke sisi lainnya. Transport aktif juga membutuhkan protein membran yang berperan sebagai pembawa untuk melewati membran. Transport aktif terjadi dengan cara membawa molekul melawan gradien konsentrasi. Transport aktif melibatkan 3 jenis protein pembawa, yaitu unifor, simpor, dan antipor. Transport molekul ke dalam sel melalui proses endositosis, yaitu dengan cara membran plasma
melingkupi makromolekul dari luar sel sehingga terbentuk tunas pada permukaan dalam membran, kemudian dilepaskan sebagai vesikel ke dalam sel. Transfer makromolekul keluar sel melalui proses eksositosis, yaitu dengan cara membran vesikel berfusi dengan membran plasma. Kemudian makromolekul di dalamnya dibebaskan keluar sel. Ini adalah model mozaik cair membran plasma menurut Singer dan Nicholson. Di sini ada filamen sitoskeleton, ini adalah kolesterol, ini ada protein perifer, ada protein integral, kemudian di sini ada glikolipid, ini adalah fluida ekstraselulernya, ini ada karbohidrat, ada glikoprotein, kemudian ada serabut ekstraseluler atau disingkat dengan ECM. Oke guys, sampai sini dulu. Kita lanjut ke part 2. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Thank you, dan semangat!